Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang simulasi dan komunikasi digital. Kita mereview ulang sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Kemarin sudah saya jelaskan tentang simulasi dan komunikasi digital. Ya, kita ambil kesimpulan yaitu di sini simulasi adalah metode percobaan atau eksperimen untuk memecahkan masalah kondisi nyata melalui media pendukung. Komunikasi yaitu proses penerima dan pengiriman data informasi antara dua atau lebih pengguna. Dan digital yaitu proses penghubungan informasi ke dalam bentuk digital dengan penggambaran bilangan binier yaitu angka 1 dan 0. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari pernah saya jelaskan yaitu pada masa lalu ketika kita ingin membuat surat, kita menggunakan mesin ketik. Nah, sehingga tadi ketika mesin ada kesalahan otomatis ya hasil yang kita kerjakan ya terbuang begitu saja. Nah, dengan adanya sekarang yaitu tadi kita menggunakan untuk mengetik bisa menggunakan laptop atau komputer. Itu ketika kita mengetik di laptop atau di komputer ya tidak kita sadari bahwa kita sedang melakukan simulasi. Yaitu simulasi untuk pekerjaan, simulasi untuk mengetik. Tuh, lalu ada komunikasi digital. Jadi penerima dan pengirim otomatis kita membuat surat untuk ada yang menerima dan mengirim. Tadi setelah kita mengetik dan tadi pekerjaan kita selesai ya tadi komputer itu sebagai media pendukung digital. 0 dan 1 itu tuh bahasa digital. Jadi bahasa mesin tidak mengenal dengan angka yang lainnya, cuma angka 1 dan 0. Next. Sekarang kita bahas tentang logika dan algoritma. Jadi, logika punya pengertian yaitu kemampuan berpikir manusia tentang suatu permasalahan yang dapat menghasilkan kebenaran. Sedangkan algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi, kalau kita gabungkan pengertian logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang terbatas, yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Nah, di sini tadi langkah-langkah yang terbatas. Jadi, ketika kita menentukan masalah, kita harus punya langkah-langkahnya untuk memecahkan masalah itu. Dan tadi langkah-langkah itu disusun harus berurutan, jangan sampai ya ketika kita membuat langkah-langkah kita tidak ketemu hasilnya. Nah, hasilnya tujuan tertentu. Jadi kalau urutannya baik, langkah-langkahnya baik, terus menggunakan bahasa yang logis, yang masuk akal, maka akan ketemu hasil dari permasalahan itu. Nah, tadi sesuai logika, hasil berpikir yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik juga atau dapat memecahkan masalah dengan yang baik pula. Next, selanjutnya. Dalam penulisan algoritma, kita mempunyai beberapa standar. Contoh, standar yang pertama yaitu menggunakan notasi atau bahasa alami. Yang kedua, menggunakan flowchart atau bagan alir. Dan yang ketiga, menggunakan notasi push code. Contoh, nah ini ada contoh penulisan algoritma menggunakan notasi atau bahasa alami. Ada 2 gelas, di mana 1 gelas berisi teh dan 1 gelas berisi kopi. Masalahnya bagaimana cara menuangkan isi masing-masing gelas, ditukar dari teh ke kopi ke teh.
Di sini ada pemecahan masalahnya menggunakan bahasa. Tadi, siapkan gelas cadangan. Kita ambil gelas yang kosong, satu lagi. Lalu tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan yang tadi, ke yang kosong. Nah, tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya tadi berisi teh. Lalu, tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Nah, itu adalah algoritma cara memindahkan isi teh ke isi kopi. Nah, ada yang kedua yaitu menggunakan flowchart atau bagan alir. Nah, ini seperti ini contohnya. Ada awalan, proses, kegiatan, kondisional, keputusan, arahan, arah alir, dan masukan atau keluaran input. Nah, di sini ada awalan. Contoh algoritma mencari luas segitiga. Start. Jajak jenjang ini tadi awalan dan proses. Maaf. Jajak jenjang tadi di sini ya masukan dan keluaran. Mulai start, terus ada masukannya, itu masukan alas, masukan tinggi. Lalu yang persegi panjang ini proses di sini. Proses, jadi alas kali tinggi dibagi 2, maka hasilnya adalah tadi luas dan selesai. Itu contoh algoritma bagan alir. Nah, nanti ada tadi contoh algoritma push kode itu dia menggunakan bahasa pemrograman. Kalau kalian di jurusan informatika akan menemukan pelajaran seperti itu. Itu tidak kita bahas. Kita cuma sampai bagan alir dan bahasa. Nah, ini ada cemilan untuk di rumah. Jadi bisa kalian kerjakan, ada tugas, buatlah algoritma. Kalian menggunakan bahasa alami dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur kembali. Jadi kalian buat jadwal dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau sudah, ya syukur-syukur bisa ditempel di tembok kalian. Untuk apa tadi? Supaya hidup kalian teratur selama masa pandemi ini. Jadi ngapain aja dibangun tidur sampai tidur kembali. Kalau sudah, boleh difoto dan diupload di Google Classroom yang telah Bapak sampaikan. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga kondisi kesehatan kalian dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.